Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Insyirah dari semester 3C. Pada video kali ini saya akan mereview materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridaya di SHMH mengenai instrumen pemerintahan. Pengertian instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen. Di antaranya yang pertama, instrumen prasarana, yang kedua, instrumen yuridis. Struktur normahan dalam memahami instrumen pemerintahan harus dicari dalam semua peraturan perundang-undangan terkait dari yang paling tinggi dan bersifat umum abstrak sampai yang paling rendah yang bersifat individual konkret. Dalam suasana hukum tata usaha negara, kita menghadapi bertingkat-tingkatnya norma-norma hukum yang harus diperhatikan. Artinya, peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja ditemukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tun yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Yang pertama, keseluruhan norma hukum tata usaha negara dalam masyarakat itu memiliki struktur bertingkat dari yang sangat umum yang terkandung dalam TAP MPR, undang-undang sampai kepada norma yang paling individual dan sampai norma yang konkret yang terkandung dalam penetapan atau basicing. Yang kedua, pembentukan norma-norma hukum tata usaha negara dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang saja dan badan-badan peradilan saja, tetapi juga oleh aparat pemerintah, dalam hal ini badan atau jabatan tun. Untuk mengetahui kualifikasi sifat keumuman atau Allgemeinheit dan sifat kekonkretan atau Konkretheit, norma hukum administrasi perlu diperhatikan objek yang dikenai hukum dan bentuk normanya. Dengan kata lain, kepada siapa norma hukum itu ditujukan, apakah untuk umum atau untuk orang tertentu. Norma hukum secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama, norma hukum umum. Yang kedua, norma hukum individual. Yang ketiga, norma hukum abstrak. Dan yang keempat, norma hukum konkret. Ada 4 macam sifat norma hukum. Yang pertama, norma hukum umum abstrak. Yang kedua, norma hukum individual konkret. Yang ketiga, norma hukum umum konkret. Yang keempat, norma hukum individual abstrak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.